Hai teman-teman, saya Dr. Cici dan selamat datang lagi di Koas Talk episode 3. Hari ini saya ingin share tentang pengalaman waktu saya sebedah. Ya, kalau koas-koas adik-adik semua yang lagi nonton ini lagi koas bedah, please enjoy it gitu loh. Kayak koas bedah itu adalah salah satu stase yang paling menyusahkan, yang paling melelahkan, yang paling sedikit jam tidurnya, tapi ceritanya paling banyak. Nah, pengalaman masuk OK, ikut jadi asisten operasi, ya kan? Belajar, apa, baru merasakan kayak OSCE cuci tangan tuh berguna banget, ya kan? Bener-bener nyuci tangan terus-terusan. Belum lagi kalau bisa dapat kesempatan tindakan waktu operasi, wow, so many experience gitu. Bener-bener pengalaman yang luar biasa. Tapi aku yakin setiap dokter yang udah jadi, kalau ditanya, "Stase mana yang nggak mau diulang?" Pasti jawabnya stase bedah gitu. Karena literally capek banget gitu. Nah, aku pengen share, bukan terkait operasinya ya ini, tapi salah satu momen waktu stase bedah di tempat aku dulu, pendidikan, itu waktu stase bedah adalah salah satu stase di mana kita wajib jaga IGD. Nah, yang membedakan daripada stase-stase lain adalah waktu jaga IGD kita nggak boleh pulang rumah. Jadi literally, lupa entah 1 minggu, entah 2 minggu, kayaknya 1 minggu deh, itu di rumah sakit terus gitu loh. Ya, pagi, siang, malam, 24 jam. Tidurnya di mana ya, untungnya di rumah sakitku ada mesnya buat dokter, yang dokter muda yang DM ya, yang terpisah dari dokter utamanya. Ya ada mesnya gitu deh, tapi ya udah gelaran bukan kasur ya, cuma kayak, tempat alas aja gitu ya, gelaran tidur di situ. Terus ya sudah nanti tinggal kita ngatur shift-nya, intinya pokoknya harus ada koas selalu setiap jam, ya, waktu IGD itu ada. Nah, singkat cerita jam 6 aku dapat shift waktu itu. Lagi shift ini, terus ada satu ibu gendong bayinya gitu. Gendong bayinya datang, oh ya by the way, kalau teman-teman tahu waktu di di IGD itu ada yang namanya triase, ya kan. Ada triase 1, 2, 3. Kalau koas pasti taruh di triase 3 lah yang aman-aman ya. Kalau triase 1 itu buat penyakit-penyakit berat, pasien nggak sadar, pasien gangguan jantung lah, yang STEMI lah, PJK, ALO, dan lainnya taruh situ lah pasti. Kalau koas, taruh triase 3, yang aman-aman, yang rawat jalan. Intinya yang banyak pasiennya, yang membludak, yang butuh bantuan selevel koas lah, cuma bagian nyatet-nyatet, TTV, dan lain-lainnya. Nah, ibu ini datang bawa gendong bayinya, terus ya namanya koas, ada pasien baru, cek dong. Kan tanya, "Bu, keluhan bayinya kenapa? Adiknya kenapa ini?" "Oh, adiknya ini demam," gitu keluhannya. "Oh ya, terus ini sekarang kondisinya gimana lah?" "Oh, ini lagi tidur aja," gitu. "Oh iya, demamnya udah berapa lama?" "Udah 2 hari, terus mau dibawa ini ke rumah sakit untuk cek darah dan lain-lainnya." "Oke, nggak ada kejang, nggak ada diare, Bu?" "Nggak ada." "Oke," dalam tanda kutip, "aman jadinya kan?" Nah, buat teman-teman yang bukan non tenaga kesehatan mungkin nonton video ini, kalau di IGD itu bukan berdasarkan nomor antrian, tapi berdasarkan triase, berdasarkan kegawatannya. Kalau nggak gawat baru ya sesuai antrian. Kalau misalnya ada yang nomor 10 antriannya tapi begitu datang dia langsung pingsan, ya jelas dia langsung diperiksa pertama. Itu yang namanya triase. Nah, karena si adiknya ini nggak terlalu gawat, oke, sesuai antrian nunggu. Periksa pasien yang lain, ada yang pasien gastritis, aku ingat ada yang appendix, usus buntu, itu kan lebih gawat kan. Nah, jadi kita periksa, selesai periksa, tulis itu statusnya semua, kasihkan ke dokternya, dokter definitifnya. Nah, waktu kita kasihkan ini, aku pas nengok ini ke adiknya, kok tangannya itu menggelantung gitu. Jadi literally kayak kayak nggak ada tenaganya gitu. Nah, di situ aku curiga, kayak nggak normal untuk seseorang yang tidur tuh tangannya menggelantung seperti itu. Ya kan, teman-teman pasti ngerasain pernah kalau misalnya ketiduran, tangannya itu pasti ya dalam posisi yang entah nekuk lah atau apa, pokoknya kalau nggelantung terus diperbaiki terus langsung gelantung lagi itu ada sesuatu gitu, ada yang aneh. Aku tanya ke ibunya, "Bu, ini tidur udah berapa lama?" Itu kan jam 6 waktu itu. "Sudah dari siang, Dok." Nah, udah dari siang, nggak bangun sama sekali, nggak sempat nangis atau minta susu, minta ASI gitu, nggak katanya, nggak sama sekali. Oke, terus aku tanya lagi waktu itu, "Demamnya udah berapa hari?" Demamnya dibilang 2 hari. "Pagi ini bangun nggak?" "Pagi ini bangun, cuma agak lemes." Setelah itu dari pagi ke siang apa yang terjadi? "Oh, adiknya jatuh dari tempat tidur," katanya. Setelah jatuh, terus kayak ngantuk-ngantuk gitu, jadi saya biarkan untuk tidur lagi. Nah, di sini aku sudah makin curiga. Aku lapor ke dokter, "Dok, ini kok kesannya kayaknya nggak sadar ya?" Terus dokternya bilang, "Coba kamu cek GCS-nya." Buat teman-teman yang nggak tahu GCS, Glasgow Coma Score.
scoring untuk menentukan seseorang ini nggak sadar, benar-benar penurunan kesadaran atau yang lainnya gitu. Jadi ya paling gampangnya membedakan dia benar-benar pingsan, nggak sadar, atau tidur aja, ya. Nah, akhirnya salah satunya itu adalah cubit, nyeri, rangsang nyeri. Ya, aku rangsang nyeri, adiknya aku nggak bangun, mata nggak buka, respon tangan juga nggak. Kita kalau dicubit kita either kita pukul tangan yang nyubit atau kita tarik lah at least. Pasti itu sebagai refleks manusia, ya. Cubitnya yang benar-benar cubit yang sakit banget. Lah ini dicubit sakit banget loh, nggak merespon apa-apa. Ada yang salah. Lapor dokternya bilang, "Waduh gawat itu, langsung bawa ke triase 1." Langsung kita bawa ke triase 1. Ya berhubung komunikasi skill-ku waktu itu jelek banget, masih koas, ngadepin satu pasien yang gawat, ya nggak tahu mau ngomong apa, aku cuma bisa bilang, "Bu, ini kondisi adiknya gawat, kita harus pindahkan ke triase yang satu. Harus ditangani secara khusus dan harus periksa macem-macem." Nggak tahu ngomong apa itu ya. Ibunya tambah panik teman-teman, ya. Ibunya tambah panik, langsung lari juga nangis-nangis bareng kita ke triase, yang satu di-handle sama dokter di sana, aku udah nggak bisa ngikutin karena itu udah kebijakannya, dokter definitifnya periksa. Singkat cerita dokternya keluar minta persetujuan ibunya mau CT scan, periksa darah dan lain-lainnya, pasang infus, bla bla bla, pokoknya intinya adiknya kritis, karena nggak sadar bener-bener itu. Nah, di situ kayak, waduh tegang banget kan. Disuruh sama dokternya, "Dek, kamu tolong antar hasil lab ini ya." Terus langsung langsung bawa adiknya juga untuk ke ruangan CT scan, nanti sudah saya telepon dan lain-lainnya. Oke, ngelakuin itu semua, pada akhirnya terbukti memang ada perdarahan ternyata di kepalanya, mungkin karena jatuhnya itu, atau mungkin karena faktor yang lain, kita juga aku juga nggak tahu waktu itu ya. Intinya ada perdarahan dan direncanakan operasi sama dokter bedah syarafnya. Singkat cerita aku udah nggak tahu lanjutannya gimana, entah, adiknya selamat atau meninggal pada akhirnya aku nggak tahu, cuma poinku di sini aku pengen share adalah, penting sekali ketika kita jadi koas itu kita tetap secapek apapun, sebosan apapun, seemosi apapun, utamain pasien gitu loh. Bayangkan kalau ibunya itu harus nunggu antrian terus gitu, nunggu antrian segitu lamanya, ya si adik ini udah 6 jam loh nggak sadar. Bayangkan bisa lebih parah lagi apa enggak, kita nggak tahu. Cuma intinya teman-teman yang lagi koas sekarang manfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk jeli, untuk ambil pengalamannya, untuk bener-bener care sama pasien. Dokter definitifnya, dokter utamanya tanggung jawabnya udah banyak banget. Tanggung jawabnya udah handle semua yang teman-teman kerjakan, semua yang mereka kerjakan juga, karena tanggung jawabnya mereka. Kalau kita salah periksa, yang salah kena mereka. Kita cuma kena marah, mereka kena tuntutan. Oke. Nah, disinilah kita harus lebih jeli, lebih care dengan pasiennya. Lihat ada yang memang gawat apa enggak, takutnya ada yang miss gitu loh. Nah, ini kan saling kolaborasi. Jadi, itu sih pesanku teman-teman. Ya ya syukurnya adalah waktu itu ketahuan dan masih bisa dapat pertolongan yang sepadan gitu loh, yang ya semaksimal mungkin lah ya 6 jam, apa yang bisa kita lakukan banyak gitu loh. Kalau teman-teman belajar ilmunya stroke iskemik 3 jam batasnya kan, 6 jam udah limit banget itu, kalau bleeding apalagi, ya kan. Nah, itu aja sih ya teman-teman yang aku pengen share. Kalau lagi stase bedah terutama aku cuma bisa bilang semangat buat teman-teman ya, lalui stasenya itu dengan terbaik, spend waktunya setiap waktunya dengan yang terbaik. Kalau harus ASOP, capek, ya I know, tapi lakukan dengan baik, itu ilmu yang nggak akan pernah terulang lagi gitu loh, kayak kesempatan yang tidak akan pernah ulang lagi. Satu lagi juga, jangan lupa foto di ruang operasi. Oke, segitu aja teman-teman videonya, like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, consider subscribe juga kalau teman-teman mau dukung channel ini supaya jadi lebih baik lagi. Thank you sudah nonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.